Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah Yusuf, NIM 20030150038 dari kelas PJKRA. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu perkembangan olahraga di sekolah. Baik, saya mulai. Diskursus makna perkembangan olahraga di sekolah. Sejalan dengan perkembangan dari waktu ke waktu, perkembangan olahraga di sekolah telah mengalami perubahan-perubahan. Hal ini nampak dari perubahan nama yang digunakan dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya. Perubahan nama tersebut mencerminkan pula makna dan bentuk aktivitas olahraga yang dilakukan saat ini. Dalam perjalanan masa sejarah perkembangan olahraga di sekolah, kita mengenal beberapa periode atau masa perkembangan, yaitu masa gerak badan, masa pendidikan jasmani, masa olahraga pendidikan, masa pendidikan olahraga atau pendidikan jasmani olahraga sampai sekarang. Periode perkembangan olahraga di sekolah. 1. Masa gerak badan. Bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2009, pemerintah Republik Indonesia makin menyadari pentingnya pendidikan untuk pembangunan bangsa dan negara, termasuk di dalamnya gerak badan di sekolah. Di sekolah-sekolah diberikan aktivitas gerak badan dalam bentuk permainan, atletik, senam, dan khusus untuk sekolah menengah tinggi. Beberapa masalah yang mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan gerak badan antara lain gerak badan untuk anak perempuan dilaksanakan terpisah untuk perlunya nasihat dokter untuk melaksanakan gerak badan. Bahan pengajaran diambil dari permainan dan kesenian sosial. 2. Masa pendidikan jasmani. Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 memberikan landasan kuat pada pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah. Dalam penjelasan bab 7 pasal 9 tentang pendidikan jasmani tertuang bahwa untuk melaksanakan maksud dari bab 2 pasal 3 tentang tujuan pendidikan dan pengajaran harus meliputi kesatuan rohani jasmani. Keselarasan menjadi pedoman pula untuk menjaga agar pendidikan jasmani tidak terpisah dari pendidikan keseluruhan. Pendidikan jasmani merupakan usaha untuk membuat bangsa dan Indonesia sehat dan kuat lahir dan batin. 3. Masa olahraga. Dipercayanya Jakarta sebagai tuan rumah Asian Games yang ke-6 menuai perubahan struktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan menjadi jawaban pendidikan jasmani. Perubahan itu secara politis dirasa kurang tepat karena Asian Games diharapkan menjadi forum tempat bangsa Indonesia membuktikan kemampuannya dengan mengukur prestasi tinggi. Mempertimbangkan potensi pelajar sebagai bibit olahragawan yang dapat dijadikan ladang kerja yang cepat menghasilkan hasil, maka dikeluarkanlah surat keputusan Menteri Olahraga dan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan tentang keinginan untuk memberikan bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan program olahraga belajar. Program tersebut terdiri dari program olahraga wajib dan program olahraga karya. Program olahraga wajib adalah program olahraga yang diberikan kepada siswa sesuai kurikulum dan dilaksanakan menurut jadwal pelajaran di sekolah. Sedangkan program olahraga karya adalah program olahraga yang diberikan di luar jam pelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa yang berbakat untuk mengembangkan bakatnya. 4. Masa olahraga pendidikan. Pada masa olahraga pendidikan, pengelolaan olahraga berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mula-mula penanggung jawab adalah Direktur Jenderal Olahraga, kemudian beralih kepada Direktur Jenderal Pemuda dan Keolahragaan. Beberapa direktorat yang ada di bawah naungannya adalah Direktorat Olahraga Pendidikan, Direktorat Keolahragaan, dan Direktorat Pendidikan dan Penataran berada di bawahnya. Pada masa ini, program olahraga wajib di sekolah berjalan terus, walaupun ada kewajiban baru yaitu bergabung dengan kesehatan, demikian juga dengan olahraga karya. Adapun POPSI yang mulai aktif pada tahun 1966 bertambah maju dan pada tahun 1970 berhasil menggelar kejuaraan nasional POPSI dalam cabang olahraga atletik dan sepak bola. Pertandingan sepak bola kemudian hanya sampai tingkat provinsi saja karena kesulitan biayanya. Selanjutnya, POPSI berstatus pula sebagai anggota KONI sehingga memungkinkan kerjasama yang erat dengan induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.
sedikit demi sedikit prestasi meningkat, demikian pula jumlah pesertanya. Tahun 1970 telah diselenggarakan kejuaraan nasional POPSI untuk cabang olahraga atletik, renang, tenis meja, bola basket, dan akan ditambahkan dengan bola voli dan senam. Untuk kejuaraan POPSI tingkat provinsi, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga hanya menyediakan piala saja, sedangkan pembiayaannya ditanggung sepenuhnya oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bersama pemerintah daerah. Jelas bahwa Kepala Kantor Wilayah sangat menentukan tingkat luas kegiatan POPSI di suatu provinsi serta pelaksanaan olahraga wajib sesuai dengan kurikulum 1975. Dengan adanya Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga dalam struktur baru Departemen P dan K yang diusur tidak hanya SMOA tetapi STO yang sebelumnya berada di bawah pengelolaan Direktorat Pendidikan dan Penataran. Proses pemindahan STO ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memakan waktu lebih lama karena permasalahannya lebih rumit. Pada bulan Mei 1976, STO diintegrasikan dalam IKIP dan menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Keolahragaan. Titik ini berlaku bagi kota-kota yang ada di IKIP. STO Banjarmasin dan Solo diintegrasikan ke universitas setempat. 5. Pada masa pendidikan olahraga Penjaskesrek. Dalam perjalanannya dari tahun 1978 sampai dengan 1996, olahraga di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Walaupun demikian, pelaksanaan olahraga di sekolah tetap ditekankan pada aspek pendidikan, artinya kegiatan pendidikan yang dilaksanakan melalui media kegiatan jasmani yang disebut olahraga. Perubahan nama tersebut berturut-turut adalah pendidikan olahraga, olahraga kesehatan, pendidikan olahraga, dan kesehatan, dan terakhir sebagaimana tercantum dalam kurikulum pendidikan dasar 1993 dan kurikulum menengah umum 1995 adalah pendidikan jasmani kesehatan. Titiknya adalah perubahan demikian dapat diartikan adanya dinamika yang tinggi dalam konsep penyajian olahraga di sekolah. Akan tetapi dari sisi lain dapat diartikan sebagai kurang mantapnya konsep penyajian di sekolah. Organisasi Penjaskesrek. Urgensi Penjaskesrek. Penjaskes, pendidikan jasmani dan kesehatan yang diberikan di sekolah memiliki peran yang sangat sentral dalam pembentukan manusia seutuhnya. Pendidikan jasmani tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan fisik anak, melainkan juga memperkembangan mental, intelektual, emosional, dan sosial. Diberikannya Penjaskes sebagai rangkaian isi kurikulum sekolah bukanlah tanpa alasan, karena kurikulum merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan, merupakan upaya sistematis untuk membekali siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah menjadi manusia yang lengkap dan utuh. Tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa pendidikan jasmani, dan tidak ada pendidikan jasmani tanpa media gerak. Karena gerak sebagai aktivitas jasmani merupakan dasar alami bagi manusia untuk mengenal dunia dan dirinya sendiri. Sayangnya, peran sentral dalam makna pendidikan jasmani masih berkutat pada tataran konsep retorika sebelum diimbangi dengan kenyataan praktis di lapangan. Faktur menyatakan bahwa pendidikan jasmani penting diberikan kepada anak, tetapi dalam kenyataannya jam pelajarannya terus dipinggirkan. Misi pokok pendidikan jasmani seringkali belum dapat dipahami oleh banyak orang, sekalipun itu pendidikan. Salah satu faktor yang tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan jasmani sering dianggap bidang studi pelengkap dan dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mungkin hanya ini yang saya bisa dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.